Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau diserang oleh massa pro-Palestina saat menikmati makan malam di sebuah restoran. Aksi tersebut dilakukan lantaran massa pro-Palestina geram terhadap Trudeau yang membela Israel dalam perangnya dengan Hamas. Dikutip dari Rusia Today, peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November malam. Saat itu Trudeau sedang makan malam di sebuah restoran India. Lantas terlihat sejumlah aktivis masuk ke restoran tersebut. Mereka langsung menghampiri dan berkonfrontasi dengan Perdana Menteri ketika ia sedang duduk di meja. Mereka menyerukan gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina di Gaza. Sejumlah massa pro-Palestina meneriakkan Trudeau memalukan hingga mendanai genosida. Tanpa berinteraksi, sang Perdana Menteri langsung meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa itu, polisi mengerahkan 100 petugas untuk mengawal Trudeau yang diamuk oleh para aktivis. Brigade Al-Qassam merilis video yang memperlihatkan keberhasilan menjebak tentara Israel. Kondisi itu terjadi saat tentara Israel ngotot ingin menemukan pintu terowongan Hamas yang berada di Beit Hanoun. Akibat serangan itu dilaporkan 5 tentara Israel termasuk perwira tewas. Inilah detik-detik jebakan Al-Qassam meledak yang diunggah di akun Telegram pada Jumat 17 November 2023. Jebakan itu dipasang di salah satu terowongan Al-Qassam di Beit Hanoun. Tentu saja terowongan itu memikat tentara Israel yang memang ingin menyergap terowongan militan Palestina. Sementara dalam video yang beredar terlihat seorang pria berbaju hitam sedang memasang jebakan. Selesai jebakan terpasang, pria tersebut langsung meninggalkan lokasi. Lantas tak lama kemudian segerombol tentara Israel masuk dalam ruangan tersebut. Meski tentara Israel sudah berjalan dengan hati-hati, namun jebakan Al-Qassam tetap meledak. Namun memang kekuatan ledakan itu tidak terjadi secara dahsyat. Seorang tentara Israel yang memimpin laju tersebut langsung menyadari bahwa Al-Qassam memasang kamera di pojok atas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui tentaranya masuk dalam jebakan Al-Qassam. Akibatnya 5 tentara Israel termasuk seorang perwira tewas dalam operasi tersebut. Sayangnya dalam video itu tidak diperlihatkan jebakan Al-Qassam yang menewaskan 5 tentara Israel. Komandan Amerika Serikat dilaporkan nekat berkunjung ke Israel pada Jumat 17 November 2023. Kunjungan ini terjadi seusai Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke situs militer Israel. Lantas inilah tujuan Komandan Amerika Serikat bertolak ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, Komandan Pusat Amerika Serikat itu ialah Jenderal Michael Eric Kurilla. Ia bertemu dengan para pejabat senior untuk membicarakan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tak hanya itu, Kurilla juga membahas situasi di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan Hizbullah. Ini adalah perjalanan kedua Kurilla ke wilayah pendudukan Israel. Ia diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Keamanan Yoav Gallant, Kepala IDF Herzi Halevi, dan pejabat intelijen lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk memberi pengarahan kepada Jenderal Amerika Serikat tersebut mengenai serangan mereka yang sedang berlangsung di Gaza. Perlu diketahui, selama berminggu-minggu Amerika Serikat berupaya menjaga agar perang tidak meluas ke wilayah lain. Upaya itu dilakukan lantaran takut pasukan Amerika Serikat terkena serangan perlawanan. Di satu sisi, media Israel telah membahas perlawanan di perbatasan serta kekhawatiran mengenai front utara dengan Hizbullah. Media Israel menyebutnya sebagai tantangan besar bagi Israel. Sementara kunjungan Kurilla terjadi seusai Hizbullah menyerang situs-situs militer milik Israel di perbatasan. Dalam video yang dirilis pada Jumat 17 November, terlihat pasukan Hizbullah menyerang sebuah situs hingga hancur. Serangan demi serangan yang dilancarkan Hizbullah tepat sasaran hingga mengenai sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat berkumpul tentara Israel. Tentara Israel kembali mencoba melakukan serangan ke kota Jenin di tepi barat pada Jumat 17 November dini hari. Dilaporkan tentara Zionis menyerbu kota Jenin dengan melibatkan 80 kendaraan militer dan bulldozer. Namun serangan itu langsung dibalas militan Palestina hingga terjadi konfrontasi sengit. Dikutip dari Al-Mayadeen, sejumlah pasukan Israel menyerbu lingkungan Jenin, bahkan sniper Israel menembaki sejumlah atap rumah dan bangunan. Tentara Israel pun dilaporkan menembakkan bom suar hingga terdengar suara menggelegar di langit Jenin. Adapun serangan itu bertepatan dengan intensnya penerbangan pesawat pengintai. Namun serangan Israel dibalas oleh militan Palestina, yakni Brigade Jenin. Hal tersebut dilaporkan oleh sayap militan Hamas, yakni Brigade Al-Qassam. Pihaknya melaporkan Brigade Jenin menghadapi
menghadapi serangan dari Israel dengan alat peledak dan peluru. Militan Palestina disebut membidik tentara Israel menggunakan kedua senjata tersebut. Sayangnya tidak dilaporkan terkait jumlah korban konfrontasi di kota Jenin, tepi barat. Tentara Israel kembali menyerang kota Jenin di tepi barat pada Jumat 17 November. Namun serangan tersebut gagal berujung mobil militer Israel masuk ke jebakan militan Palestina. Inilah detik-detik mobil Israel masuk perangkap musuh. Adapun video itu diunggah oleh Brigade Al-Qassam pada Jumat 17 November. Dinarasikan peristiwa itu terjadi di pintu masuk kota Silat Al-Harithiyah sebelah barat Jenin. Dari video itu terlihat sebuah mobil melintas di tengah kota. Beberapa saat mobil militer Israel itu hilang kendali. Tak berselang lama mobil tersebut meledak dahsyat hingga terbakar membara. Mobil tersebut hampir tak terlihat karena dilalap si jago merah. Sementara Al-Qassam menyebut mobil militer Israel melindas bahan peledak, adapun bahan peledak itu sengaja dipasang oleh militan Palestina di kota Jenin. מה שאתם רואים כאן זה פיר מבצעי תשתית חמאס. אנחנו לפני שעה וחצי מצאנו פה את הרכב. Tentara Israel meyakini bahwa pintu masuk ke terowongan Hamas berada di bawah rumah sakit yang terletak di Gaza. Namun, selesai menemukan terowongan tersebut, tentara Israel disebut takut menjelajah terowongan Hamas. Sebagai gantinya, Israel menyebar gel yang mampu meledakkan terowongan tersebut. Dikutip dari Reuters, hal tersebut disampaikan oleh seorang perwira militer di Pangkalan Angkatan Darat Salim di Israel Selatan. Pihaknya mengatakan Israel berhasil menemukan lorong yang diduga pintu masuk ke terowongan Hamas. Namun, insinyur militer Israel memilih menaburkan lorong tersebut dengan gel dan meledakkan detonatornya. Akibat serangan tersebut, ledakan itu menimbulkan asap yang keluar dari 3 titik di sepanjang jalan dekat distrik kota Beit Hanaun. Lantas, perwira Israel itu juga menggunakan robot pelacak dan teknologi lain untuk memetakan terowongan Hamas. Pasalnya, terowongan militan Palestina disebut membentang hingga ratusan kilometer di bawah Gaza. Alih-alih mengakui ketakutannya, Israel menyebut taktik itu kreatif, namun isyarat ketakutan sempat disampaikan perwira Israel itu, yang mengatakan bahwa tentara Israel tidak mau turun ke terowongan Hamas. Keputusan itu dilakukan lantaran tentara Israel mengetahui bahwa Hamas meninggalkan bom di terowongan tersebut sebagai jebakan. Iran merilis video keganasan rudal Falak yang membuat Israel ketakutan. Pasalnya, rudal tersebut juga menjadi dasar bagi Hizbullah mengembangkan rudal Burkan miliknya. Adapun video itu beredar di media sosial dan diunggah ulang oleh Iran Observer melalui akun X pada Kamis 16 November. Dalam video itu dinarasikan rudal Falak memiliki daya ledak tinggi, bahkan Hizbullah menjadikan rudal Falak sebagai pedoman atau dasar dalam mengembangkan rudal produksinya. Akhirnya Hizbullah memberikan nama rudal Burkan. Sementara dikutip dari Jerusalem Center for Public Affairs, rudal Falak kerap digunakan oleh Al-Houthi. Diketahui Al-Houthi merupakan militan Yaman yang didukung penuh oleh Iran. Oleh sebab itu, rudal Falak Iran pun kerap digunakan oleh Al-Houthi. Tentara Israel melakukan kekejaman terhadap warga Palestina yang sedang melakukan siaran langsung di TikTok. Kondisi itu dilakukan lantaran tentara Israel tidak berani melakukan konfrontasi langsung dengan Hamas.
Dikutip dari tribunnews.com, seorang tiktokers Palestina yakni Iyad Banat menjadi korban kebrutalan tentara Israel. Video detik-detik tentara Israel menghajar Iyad Banat pun beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat tentara Israel menerobos ruangan yang digunakan Iyad Banat untuk siaran langsung. Tentara Israel itu langsung menghajar berkali-kali Iyad Banat. Di saat yang bersamaan, anak-anak Iyad Banat menyaksikan sang ayah dihajar tentara Israel. Bahkan mereka berteriak memohon agar aksi brutal itu dihentikan. Namun permohonan itu tak diindahkan. Justru tentara Israel menodong senjata ke anak-anak Iyad Banat. Tak lama setelah itu, beberapa orang tentara Israel membawa pergi Iyad Banat dari rumahnya. Sementara kondisi tersebut timpang lantaran tentara Israel tak berani melawan Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh pakar politik Amerika Serikat yakni Jackson melalui akun X. Ia mengunggah sebuah video pernyataan dari militan Hamas. Dalam pernyataan tersebut, Hamas terkejut lantaran tentara Israel pengecut. Pasalnya, tentara Israel disebut tak pernah melakukan konfrontasi atau adu tembak secara langsung dengan Hamas. Kondisi itu dikarenakan tentara Israel tak sekalipun menembakkan pelurunya saat bertemu dengan militan Palestina. Al-Qassam mampu melumpuhkan posisi Israel hanya dalam waktu 48 jam atau 2 hari saja. Pasalnya Al-Qassam berhasil menghancurkan 33 kendaraan militer Israel di barat Beit Lahia. Dikutip dari The Palestine Chronicle, peristiwa itu terjadi pada Kamis 16 November 2023. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya mampu menghancurkan 33 kendaraan militer Israel. Keberhasilan itu didapat selama 48 jam terakhir. Al-Qassam menyerang kendaraan militer Israel saat mereka melaju dari semua sumbu infiltrasi di Gaza. Tak hanya itu, Al-Qassam pun berhasil menggagalkan 5 kendaraan militer Israel yang berusaha menyusup di Beit Lahia. Tanpa pikir panjang, Al-Qassam langsung menghancurkan kendaraan militer Israel dengan peluru Al-Yasin 105. Selain itu, pejuang Al-Qassam melaporkan melenyapkan unit Israel yang berlindung di dalam sebuah gedung di Beit Hanon. Tak tanggung-tanggung, tentara Israel itu diperondong dengan 12 peluru anti-benteng TBG Al-Yasin. Serangan itu mengakibatkan kehancuran total pada bangunan tersebut hingga tentara Israel tewas. Segerombol tentara Israel kembali menjadi sasaran empuk dari rudal Al-Yasin milik Al-Qassam. Sayap militan Palestina ini berhasil menemukan tempat persembunyian dari tentara Israel. Lantas Al-Qassam menghantam rudal Al-Yasin ke arah tentara Israel saat berlindung. Dikutip dari The Palestine Chronicle, serangan itu terjadi pada Kamis 17 November 2023. Dilaporkan tentara Israel sedang berlindung di sebuah gedung yang ada di Beit Hanon. Malangnya, upaya persembunyian mereka diketahui oleh Brigade Al-Qassam. Kondisi itu tak membuat sayap militan Palestina tinggal diam. Pasalnya, Al-Qassam langsung melesatkan rudal andalannya, yakni Al-Yasin. Al-Qassam melaporkan 12 peluru anti-benteng TBG Al-Yasin menghantam bangunan persembunyian tentara Israel. Sontak serangan itu membuat bangunan tersebut rata dengan tanah. Secara otomatis rudal Al-Qassam menghantam tubuh tentara Israel. Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci jumlah tentara Israel yang tewas dalam serangan tersebut. Sementara di waktu yang bersamaan Al-Qassam mengklaim berhasil menghancurkan 33 kendaraan militer. Adapun kerugian besar Israel didapat di barat Beit Lahia. Dengan rudal yang sama yakni Al-Yasin, Al-Qassam berhasil menghancurkan kendaraan militer Israel hanya dalam waktu 48 jam saja. Untuk kesekian kalinya pangkalan Amerika Serikat di Irak diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan Amerika Serikat langsung hancur lebur. Serangan tersebut disertai ancaman dari kelompok perlawanan Irak. Inilah detik-detik kelompok perlawanan Irak menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Adapun pangkalan Hariri kepunyaan Amerika Serikat itu berada di Erbil, Irak. Serangan besar-besaran mengakibatkan pangkalan Amerika Serikat hancur lebur. Dari video yang beredar terlihat ledakan dahsyat hingga kepulan asap hitam pekat. Tak hanya itu, kelompok perlawanan Irak pun memberikan ancaman. Mereka mendesak agar Amerika Serikat menghentikan serangan tentara Israel. Jika tentara Zionis masih menyerang Gaza, maka kelompok perlawanan Irak akan memberi serangan kejutan yang lebih besar. Tak cukup itu, mereka juga akan mengusir pasukan Amerika Serikat dari Irak.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.